ternyata selain perubahan dari sektor libero, kita juga harus mengakui bahwa para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu kan tidak bisa tampil di FIC Nation Cup tahun 2025 bersama timnas Indonesia karena mereka itu akan tampil di dua turnamen. Yang pertama di Filipina, termasuk dengan Skywalker dan juga Alas Filipina. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Oke, kita bahas tentang timnas Indonesia yang menjelang tampil di FIC Nation Cup dan juga di Civic tahun 2025. Tapi kita bahas tentang sektor putra karena kemarin kita sudah membahas tentang sektor putri di mana kita ketahui bahwa ada perubahan skuad di sektor putri. Begitu juga situasi yang sama itu juga terjadi di sektor putra. Jadi ini sudah ada pengumuman bahwa ternyata dua libero dari timnas Indonesia yaitu Prasojo dan juga Deli tidak bisa untuk tampil di FIC Nation Cup tahun 2025 dan posisi mereka langsung digantikan oleh PBVSI dengan Hendrik Agel dan juga oleh Ruby. Kita ketahui bahwa Hendrik Agel ini merupakan libero dari Surabaya Samator di Proliga tahun 2025. Sedangkan Ruby sendiri itu merupakan libero dari Palembang Bank Sungsung Babel di Proliga tahun ini. Bocoran itu sudah disampaikan oleh Mas Reza di akun Twitternya. Jadi saat itu Mas Reza beberapa jam yang lalu itu menyatakan bahwa Prasojo dan Deli tidak bisa untuk mengikuti atau melanjutkan pelatnas timnas voli putra Indonesia dan posisinya digantikan oleh Hendrik Agel serta Ruby. Dan menurut Mas Reza, Hendrik Agel serta Ruby itu sudah bergabung dengan skuad timnas voli putra Indonesia di pelatnas yang diselenggarakan di Surabaya. Tidak berselang lama, ternyata ada pengumuman resmi dari Moji yang membenarkan bahwa Prasojo dan juga Deli itu memang tidak melanjutkan di pelatnas dan posisi mereka digantikan oleh Ruby dan juga oleh Hendrik Agel. Situasi ini sebenarnya juga sama dengan sektor putri, di mana kita ketahui bahwa sektor putri itu kan juga kehilangan 3 pemain. Yang pertama adalah Megawati Angesti Pertiwi, kemudian Arsela Anwari dan juga Aulia Suci. Bedanya adalah untuk sektor putri itu yang keluar mayoritas itu adalah hitter, sedangkan untuk sektor putra itu semuanya itu adalah libero. Ya, ini merupakan sebuah quote-and-quote kejutan dari PBVSI karena FIC Nation Cup itu kan tinggal sebentar lagi sudah di depan mata, tapi ternyata masih ada perubahan skuad dari timnas Indonesia baik sektor putra maupun sektor putri. Kita akan bedah bagaimana kira-kira peluang dari Hendrik Agel dan juga Ruby termasuk persaingan mereka agar mendapatkan tempat di line up atau di posisi utama di timnas voli putra Indonesia. Ini menurut saya pribadi ya, bahwa nanti kemungkinan besar yang akan menjadi libero utama di timnas Indonesia itu adalah Hendrik Agel. Karena apa? Memang secara statistik di Proliga tahun 2025 ini Hendrik Agel di beberapa indikator itu memang lebih unggul jika dibandingkan dengan Ruby. Jadi ini sudah ada datanya, sudah ada statistiknya yang dibukukan oleh Hendrik Agel dan juga oleh Ruby sepanjang mereka bermain di Proliga tahun 2025 ini. Salah satunya ini adalah statistik untuk kategori top receiver based on excellent reception percentage untuk musim Proliga tahun 2025 ini. Jadi untuk Hendrik Agel sendiri ternyata dirinya itu berada di posisi keempat setelah persentasenya itu mencapai 51%. Sementara itu untuk posisi pertama ini adalah Fahri Zaraka yang kita ketahui merupakan libero dari Jakarta Bayangkara Presisi. Kemudian ada Irfan yang kita ketahui merupakan libero dari Jakarta Lavani. Selain itu, Hendrik Agel ini juga memiliki statistik yang oke untuk kategori best receiver based on excellent reception percentage, lebih dari 75 attempt sepanjang Proliga tahun 2025. Karena apa? Ternyata Hendrik Agel itu berada di posisi ke-6 setelah persentasenya itu mencapai 19,3%. Di posisi pertama itu adalah Irfan yang persentasenya itu mencapai 30,6%. Di posisi kedua ada Fahri Zaraka yang persentasenya itu mencapai 29,5%. Tidak hanya itu, ternyata ada indikator atau statistik lain yang menunjukkan bahwa Hendrik Agel ini memang libero yang kemampuannya sangat oke, yaitu untuk indikator atau untuk kategori top diggers based on total digs untuk musim Proliga tahun 2025 ini. Jadi
ternyata Hendrik Agel itu berhasil melakukan 123 dik bersama Surabaya Samator di Proliga tahun 2025 dan dirinya itu berada di posisi pertama. Di posisi kedua itu ada Fahri Zaraka yang sepanjang musim Proliga tahun 2025 melakukan 121 dik dan di posisi ketiga itu ada Ruby yang mencatatkan atau mengoleksi 106 dik bersama Palembang Bang Susebabel di Proliga 2025. Tidak hanya itu, ada juga indikator lain atau catatan lain atau statistik lain yang menunjukkan bahwa ya Hendrik Agel ini memang kemampuannya itu tidak perlu diragukan lagi, yaitu untuk kategori best digger based on excellent digs percentage lebih dari 30 attempt untuk Proliga tahun 2025. Jadi menurut statistik dari Proliga atau dari PPVSI, ternyata Hendrik Agel itu berada di posisi ke-10 setelah persentasenya itu mencapai 3,2%. Untuk posisi pertama sendiri itu adalah Hendrik Ade yang memiliki persentase sebesar 15,2%. Sementara itu, untuk posisi kedua itu adalah Fahri Zaraka yang persentasenya itu mencapai 9,9%. Dari semua komponen atau semua indikator itu, ya sekali lagi saya memprediksi bahwa nantinya Hendrik Agel itu akan mendapatkan satu tempat utama di posisi libero dari pelatih timnas voli putra Indonesia Jeff Jiangji untuk tampil di FIC Nation Cup tahun 2025. Sekali lagi, ini adalah keputusan dari PBVSI dan ya kita memang harus mengakui bahwa ini bukan timnas yang kekuatannya 100% seperti yang diucapkan oleh Om Lodri Mas Paitela beberapa waktu yang lalu, karena memang ternyata selain perubahan dari sektor libero, kita juga harus mengakui bahwa para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu kan tidak bisa tampil di FIC Nation Cup tahun 2025 bersama timnas Indonesia karena mereka itu akan tampil di dua turnamen, yang pertama di Filipina termasuk dengan Skywalker dan juga Alas Filipina, dan juga para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu juga akan tampil di kejuaraan antar polisi dan pemadam kebakaran di Amerika Serikat. Jadi ya kita tidak bisa untuk melihat penampilan dari Fahri Zaraka yang di Proliga 2025 itu membantu Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara Proliga dan juga dirinya itu mendapatkan gelar individu sebagai libero terbaik. Begitu juga kita tidak bisa untuk menyaksikan Nizar Zulfikar yang memang harus diakui sampai saat ini Nizar Zulfikar itu masih menjadi salah satu setter terbaik di Indonesia. Kita juga tidak bisa melihat Agil Angga, tapi ada beberapa pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi yang memang bergabung dengan timnas Indonesia. Yang pertama adalah Farhan Halim, dan ya bergabungnya Farhan Halim itu bisa untuk mengobati kerinduan dari para volley-mania dan juga bisa untuk menebalkan optimisme dari para penggemar volley Indonesia. Karena apa yang kita ketahui, Farhan Halim ini kan kemampuannya oke, bahkan di Proliga 2025 kemarin itu kan Farhan Halim dinobatkan atau ditapiskan sebagai MVP atau pemain terbaik untuk sektor putra. Tapi apapun itu, ya kita hanya bisa mendoakan agar timnas Indonesia itu mendapatkan hasil terbaik di FIC Nation Cup, karena memang event ini jauh lebih bergengsi jika dibandingkan dengan Civic, karena FIC Nation Cup itu sangat berpengaruh terhadap ranking timnas Indonesia di FIVB. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang keputusan PBVSI untuk mengganti dua libero timnas voli putra Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, doakan agar timnas voli putra Indonesia dan juga putri itu bisa mendapatkan hasil terbaik di FIC Nation Cup dan juga di Civic tahun 2025. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.